lakukan kurang lebihnya hampir 3 bulan ini. Kegiatan yang di penghujung kegiatan PKG, yaitu kita dari fasilitator Kak Riona dan Dika Mingtias itu memberi tugas untuk tentang rencana tindak lanjut apa yang sudah kita semua laksanakan pada kegiatan PKG kemarin. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan rencana tindak lanjut yang saya ambil, yaitu model pembelajaran modifikasi pendidikan permainan tradisional kasbol. Kasbol itu adalah modifikasi dari permainan kasti dan botol, yaitu alatnya yang seharusnya itu menggunakan dari bahan kayu dimodifikasi menggunakan botol. Untuk latar belakang sendiri, SD Negeri Sukabumi adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Sukodo, Kabupaten Boyolali, memiliki peserta didik yang berlatar belakang yang berbeda-beda. Di SD Negeri Sukabumi memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti halaman untuk berolahraga yang luas, kelas yang nyaman, peralatan olahraga dan peralatan multimedia yang memadai, dan tentunya memiliki guru-guru yang berkompeten, dukungan orang tua yang kuat, dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Peserta didik sering melakukan aktivitas fisik namun kurang mengenal budaya daerah dan permainan tradisional yang ada di daerahnya. Ada minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan pembelajaran PJOK dan tradisi budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi atau budaya lokal, dengan membangkitkan lagi gairah bermain permainan tradisional di lingkungan peserta didik yang mulai pudar dikarenakan sudah banyaknya permainan game online, serta menggunakan penggunaan pakaian adat daerah yang semakin tidak diminati oleh peserta didik. Melalui permainan kasih botol ini menggunakan pemukul botol yang mineral yang sudah diisi dengan limbah sampah kertas maupun plastik. Pembelajaran ini berbasis proyek dan berkaitan dengan PJOK bersama kelompok belajar sekolah, sebagaimana akan sesuai dengan program B5 yang kedua, bertemakan kearifan lokal dan mengangkat tema proyek permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Tujuan dari program ini yang pertama adalah peserta didik mendapat wawasan yang luas, peserta didik mengenai permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Yang kedua, peserta didik lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan tradisional modifikasi kasti kasbol dengan memakai aksesoris baju daerah tertentu dan sekreatif dari ide dan gagasan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional kasti botol. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan gagasan dan ide kreasi aksesoris baju daerah dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta didik dapat memadu-madakan kreasi kostum dan gerakan dan fashion show dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan penerapan gerak dan kontribusi bertahap tim saat pertandingan kasbol. Struktur program yang saya buat adalah satu, merupakan kegiatan kokurikuler P5 kearifan lokal. Yang kedua, pembelajaran gerak fase C, yaitu kelas 5 dan 6, dengan jumlah peserta didik 49 peserta, akan dibagi menjadi 10 kelompok yang terdiri dari tiap kelompoknya 5 peserta didik. Pertandingan kasbol
dengan sistem gugur, termasuk ada penilaian psikomotor. Yang keempat, sensor dan aksesoris baju daerah akan dinilai dari kaidah gerak dan kreasi hasil karyanya. Mitra dalam komunitas belajar. Di dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler akan diadakan pada akhir semester 2, tepatnya di bulan Mei di SD Negeri Sukabumi. Yang kedua, pelaksanaan akan dilaksanakan dalam 1 hari dengan persiapan selama 3 minggu dalam menyelesaikan karya kreasi, aksesoris, pakaian adat daerah, dan sosialisasi peraturan pertandingan dashboard. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi dengan guru PJK, permainan kasbol, guru kelas 6, kreasi aksesoris baju daerah, dan guru kelas 5, pembimbing dalam eksplorasi budaya daerah. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah di sini saya mencantumkan ada 4 aset. Yang pertama adalah aset manusia, yaitu yang pertama kepala sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin. Yang kedua, koordinator sebagai koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang ketiga, anggota adalah semua guru dan staf membantu jalannya kegiatan. Untuk aset yang kedua adalah aset fisik. Aset fisik terdiri dari jaringan internet, laptop, HP untuk mencari informasi ataupun untuk publikasi. Yang kedua, pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga untuk kegiatan lomba. Yang ketiga, sound system untuk memutar lagu, fashion show, dan MC. Yang keempat, ruang kelas untuk persiapan acara. Aset lingkungan. Yang ketiga adalah aset lingkungan, yaitu sekolah dengan halaman sekitar pepohonan yang rindang membuat teduh acara. Aset yang keempat adalah finansial, yaitu pendanaan dari dana BOS. Nah, rencana evaluasi. Rencana evaluasi yang saya rencanakan adalah melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil kreasi senam berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu meliputi keterampilan motorik, kreativitas, kerjasama, dan pemahaman budaya. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang direncanakan. Yang keempat, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa yang akan datang. Pengumpulan data di sini saya melakukan wawancara dengan siswa dan guru. Yang kedua, survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran. Dan yang ketiga adalah refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Yang pertama, antusias peserta didik yang kurang saat mengikuti serangkaian acara dari persiapan, pembuatan, dan perlombaan. Yang kedua, masalah cuaca yang tidak menentu. 3, dukungan dari wali murid dalam mempersiapkan bahan kreasi aksesoris. Dan rencana solusi. Yang pertama, memberi reward bagi kelompok terbaik. Yang kedua, memindah lokasi berada di dalam aula atau yang kita miliki, yaitu menggabungkan dari 2 kelas. Yang ketiga, memberikan penguatan kepada wali murid tentang pentingnya properti yang akan digunakan oleh peserta didik. Mungkin itu rencana tindak lanjut yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada tambahan, penguatan saja boleh. Bukan plastik ya? Iya, jadi pakai diisi limbah dari
daerah. Ya,